200 juta. Semua karyawan menerima. Itu bonus akhir tahun dibagi-bagi? Tidak bilang seperti itu, ini bonus dari si bos. Tapi ketika diminta untuk tanda tangan dokumen, ketika disebutkan menjadi direktur utama, itu gaji tidak berubah, tetap 1,2 juta itu? Gaji tidak berubah, pekerjaan tidak berubah, tidak ada yang berubah. Sempat kemudian Mas Hendra diminta pindah atau diminta lari ke Samarinda. Ya. Itu ceritanya seperti apa? Itu dilarikan ke Samarinda, dijemput paksa ya. Dijemput paksa sama Ibu Kristi sama Pak Kaim, subuh-subuh ke rumah, datang ke rumah. Dua-duanya pegawai? Iya, Pak Kaim supir juga, supirnya Pak Rifan. Memaksa sama Ibu Kristi, bisa nggak bisa, harus berangkat sekarang juga untuk ke Samarinda. Apa dibilangnya kenapa harus sekarang juga berangkat? Ada kerjaan di sana untuk membantu omnya di sana, kerjaan mendadak 1 atau 2 bulan di sana kurang lebih dibilang. Mas Hendra nggak curiga tuh, kenapa kok tiba-tiba saya harus ke Samarinda? Tidak, karena sebelumnya itu memang sama omnya sudah kena juga ya di kantor ya. Mungkin ada kerjaan sibuk di sana, ya udahlah. Akhirnya saya berangkat ke sana. Tidak punya curiga apa-apa sebelum itu. Sama anak istri juga ke sana? Iya, sama anak istri, sama Ahmad Kamaludin yang dijadikan komisaris PT Imaji juga yang jadi korban juga. Jadi akhirnya berempat ada di Samarinda? Iya, berempat. Akhirnya kasus ini mencuat, pertama kali Mas Hendra dengar dari siapa? Bahwa ternyata Mas Hendra dijadikan tersangka, lagi dicari-cari oleh polisi. Dari keluarga telepon ke sana. Dari keluarga mengabarkan sudah banyak yang nyari ke rumah, katanya buser. Yang nggak tahu, mungkin di rumah kan nggak tahu, namanya orang kampung kan. Ternyata dari kejaksaan ke desa Cisalada itu sudah nyari-nyari nama Hendra Saputra. Ternyata nggak ada di kampung Cukanggale, itu nggak ada. Padahal adanya di Samarinda. Jadi keluarga kemudian memberitahu Mas Hendra ada di Samarinda? Mungkin iya, karena sebelumnya kita waktu berangkat itu suruh bohong. Si Ibu Kristi itu suruh bohong, bilang sama ibu mertua, kalau ada yang nanya suruh bilangnya ke Rio. Disuruh bohong, ternyata kita ke Samarinda. Itu udah bohong, udah suruh bohong di situ. Mas Hendra tahu siapa tuh yang mengatur semuanya? Mengatur skenario harus dibawa ke Samarinda, diminta berbohong ke Rio dan sebagainya. Arifan. Taunya memang Pak Rifan yang si mengatur? Ibu Kristi, si Pak Kaim bilang Pak Rifan. Semuanya diatur oleh dia? Diatur sama dia. Akhirnya Mas Hendra ditangkap? Iya, ditangkap. Di Samarinda? Iya. Dan langsung dibawa ke Jakarta? Nginep dulu di sel Balikpapan 1 malam, paginya baru balik ke Jakarta ke sini. Waktu ditangkap, langsung Mas Hendra sadar, oh ini karena waktu itu saya diminta tanda tangan dokumen? Atau belum terpikir sampai sejauh itu? Sudah berpikir, karena waktu jaksa menangkap itu sempat kebingungan juga, karena tidak sesuai, foto dengan orangnya itu tidak sesuai. Kalau dipoto kan pakai rapi, pakai dasi katanya, dilihatin alamat sama dokumen-dokumen, ya akhirnya saya mengakui. Saya tidak ada perlawanan, memang saya pengen ketangkep, biar cepat selesai masalahnya. Memang Mas Hendra mau ketangkep? Iya, pengen ketangkep ya. Supaya bisa langsung meluruskan? Iya, pengen cepat selesai, karena sudah nggak kuat kehidupan di sana, istri saya minta pulang terus, nangis terus gitu. Yang ada di foto pakai dasi itu maksudnya fotonya bukan Mas Hendra atau Mas Hendra yang didandani seolah-olah seperti direktur? Kalau yang dipoto dokumen, kayaknya itu menurut saya sudah di-scan. Saya tidak punya jas, tidak punya dasi ya. Kalau setelah ketangkep, yang saya bilang di pengadilan didandanin sama jaksa itu benar. Waktu saya ketangkep itu kan lagi jualan buah, pakai celana pendek, akhirnya dibeliin kemeja sama celana bahan sama jaksanya biar kau mirip seperti direktur, katanya gitu. Kamu masuk TV, dibilang seperti itu jaksanya. Tapi yang foto di dokumen itu seolah-olah di scan ini Hendra Saputra, direktur utama, dipakai dasi dan sebagainya. Pakai jas. Tapi saya tidak punya, waktu menikah aja saya pinjem jasnya, tidak punya jas. Cuma karena ini direktur utama, jadi harus tampak seperti direktur utama. Iya, mungkin seperti itu. Terkaget-kaget, tidak tahu sama sekali, tidak pernah terbayangkan, atau memang sesungguhnya sudah menduga ini memang ada satu rencana jahat ditujukan ke Mas Hendra. Hidup di pengadilan mendengarkan tuduhan, dakwaan bahwa ini ikut proyek nilainya miliaran, Videotron, kemudian ada uang yang dikorupsi dan sebagainya. Itu Mas Hendra mendengarkannya seperti apa? Terkaget-kaget, tidak tahu sama sekali, tidak pernah terbayangkan, atau memang sesungguhnya sudah menduga ini memang ada satu rencana jahat
ditujukan ke Mas Hendra? Setelah mendengar di pengadilan sih yang jelas pasti kaget ya, dengan uang sebanyak itu, sejumlah itu. Ternyata yang dikorbankan cuma saya. Ya sangat kaget sih kemarin itu. Kok tiba-tiba kenapa sih harus saya yang jadi direktur, kenapa enggak yang lain gitu aja. Apakah sedangkan yang lain kan semua orang berpendidikan, orang kuliah semua ya. Ternyata saya sendiri yang tidak sekolah di situ yang jadi dikorbankan. Mungkin apa karena kebodohan saya kali ya. Kenapa harus saya jadi direktur yang jadi korban, itu aja sih. Di sidang Rifan sempat bilang pernah bertanya ke Mas Hendra mau tidak dijadikan direktur dan dijawab mau. Betul tidak itu? Tidak, bohong. Tidak pernah Tidak ditanya? pernah. Tiba-tiba sudah ada di akte aja. Itu tidak pernah terjadi. Dan kalaupun ditanya apakah Mas Hendra mau jadi direktur di PT Imaji? Pasti saya tolak. Kenapa? Percuma setelah diangkat jadi direktur pun pekerjaan saya office boy. Uang yang ngambilnya dia semua. Pekerjaan saya nyuci kamar mandi. Diangkat jadi direktur pun tidak punya ruangan khusus, komputer nggak bisa, apa tidak punya dasi dan segala macam tidak punya. Orang office boy 50 juta, 100 juta pun belum pernah punya seumur hidup. Apakah mungkin korupsi? Itu aja. Dan itu Mas Hendra sampaikan di pengadilan? Sudah sampaikan. Kalau memang saya benar korupsi, tidak jadi masalah saya di penjara. Ini tidak merasa saya dikorupsi. Tapi toh akhirnya kan tetap di penjara 13 bulan. Apa yang terjadi pada keluarga Mas Hendra ketika akhirnya Mas Hendra ada di penjara 13 bulan itu? Ya semua, kalau kita berpikir ke belakang pasti sakit ya. Sedih, kecewa pasti ada. Cuman kita kan berpikir lagi, alhamdulillah keluarga saya semua pada sabar. Istri saya yang sangat kuat, perjuangan kesana kemari. Ketika kita belajar harus ikhlas, akhirnya alhamdulillah bisa berkumpul lagi bersama anak istri sekarang. Apa saja yang waktu itu dilakukan istri untuk memperjuangkan suaminya supaya bebas? Dia sempat demo juga ke KPK sama grup di Bandung, Pak Dodi itu yang Gaza, gabungan anak jalanan, sempat demo juga minta keadilannya, masa harus suami saya doang yang ditahan itu kan. Kan buktinya, faktanya tidak ada, tidak punya apa-apa. Sempat ke LPSK juga, terus ketemu pengacara juga di Bandung. Termasuk, alhamdulillah termasuk pahlawan di pemberani dia. Setelah saya di penjara, dia yang aktif di luar itu. Aktif membebaskan suaminya? Ya, bersama pengacara yang lainnya. Yang jelas, bos Anda sekarang juga akhirnya duduk di pengadilan menjadi terdakwa dan dalam salah satu sidang sempat mengatakan menyesal dan meminta maaf. Sempat mendengar permintaan maaf dari Rifan itu? Ya memang dia waktu menjadi kesaksian saya itu dia mengakui dia yang membiayain PT Imaji, dia yang mendanain semua. Henta ini tidak tahu apa-apa, tolong ringankanlah Henta. Masih dia memang korban, tidak tahu apa-apa. Bilang seperti itu aja sih. Di depan, di samping saya waktu itu. Anda sudah memaafkan? Insya Allah lagi belajar, insya Allah. Jadi masih belum ikhlas? Lagi belajar mau ikhlasin. Lagi belajar mau ikhlaskan? Ya, lagi belajar karena harus begitu ya, harus ikhlas. Sudah sempat komunikasi langsung lagi? Kalau sekarang ini setelah keluar nggak ada, belum. Terakhir salaman saya berpelukan sama dia waktu lebaran kemarin sama keluarganya. Saya salaman biasa, seperti biasa aja. Selama proses persidangan, selama di penjara, sempat ada bantuan hukum atau paling tidak bantuan dari PT tempat Mas Hendra bekerja tidak? Sampai sekarang ini spesial pun tidak ada tanggung jawabnya kepada saya maupun anak istri saya, keluarga tidak ada. Dari keluarga Paripan tidak ada. Mas Hendra mengharapkan itu? Saya tidak bisa menjawab soal itu. Saya apapun sekarang harus konsultasi dulu ke pengacara, karena pengacara yang pegang semua. Gitu. Karena mereka itu sangat tulus banget membantu dari awal sampai pulang pun ke rumah dia yang nganterin. Jam 10 malam itu pengacara itu. Dia sangat tulus banget membantu. Ketika saya lepas dari Cipinang? Ya, dia ngejemput ke Cipinang, dia nganterin ke rumah sampai ketemu ibu saya, semua pada nangis, dia ketemu. Siapa yang membiayai pengacara dan sebagainya? Saya kurang tahu. Tapi bukan dari uang Mas Hendra? Bukan. Jangankan buat pengacara. Saya bilang di depan hakim 100 juta pun seumur hidup saya belum pernah punya. Saudara punya tabungan, kata hakim, ada yang mulia berapa isinya? 60.000.
Sampai bilang hakimnya direktur bodong dihadirkan, bilang seperti itu. Hakimnya sendiri, Ibu Nani. Jadi tabungan terakhir hanya Rp16.000? 60.000 terakhir. Saya sudah siap segala macamnya pas dari awal juga. Memang tidak punya apa-apa, ya mau diapain juga terserah. Memang saya orang kecil, tidak punya apa-apa ya. Dan memang merasa ini menjadi tumbal, dikorbankan? Ya, sangat merasa korban. Tapi status terpidana karena sekarang ada catatan didakwa pernah korupsi, itu kan catatan yang selamanya akan ada terus. Ya. Mencari kerja mungkin agak susah sekarang. Saya sih berharap tidak jadi apa, tidak ke Jakarta lagi juga tidak jadi masalah ya. Biarpun saya tukang bangunan pun saya ikhlas. Saya bahagia bersama anak istri saya. Yang penting saya bisa kumpul bersama anak istri daripada saya bekerja di sebuah kantor yang ujung-ujungnya dijadikan office boy direktur bodong, ujung-ujungnya di penjara ya. Lebih baik saya bekerja di bangunan, saya bisa kumpul bersama anak istri, itu lebih bahagia buat saya. Kok saya yang ditangkap, bukannya manajer apa bosnya saya? Apa saya dibuat kambing hitam mereka? Saya bilang gitu. Oh tidak, nanti bosnya saya panggil hari Senin. Tapi sampai saya keluar itu tidak ada pemanggilan sama sekali. Pemirsa, kisah menjadi kambing hitam berikutnya datang dari Semarang, Jawa Tengah. Sri Mulyati, karyawan karaoke ini tiba-tiba digelandang ke kantor polisi atas tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur. Setelah dipenjara selama 13 bulan, tuduhan itu tak terbukti. Mbak Sri tidak bersalah, tapi harus dipenjara 13 bulan. Tadi sudah ada cuplikan sedikit kasus Mbak Sri, tapi saya mau dengar langsung dari Mbak Sri. Apa persisnya yang terjadi sehingga seorang yang tidak bersalah harus dipenjara? Waktu itu, waktu pertangkapannya, waktu ada operasi malam, tanggal 8 hari Rabu, seingat saya, itu kan hari libur saya. Ditelepon sama manajer, bilang suruh datang ke kantor, ke ACC. Sampai sana, sebelum masuk ke ACC, langsung dibawa ketemu sama polisinya, pembantu, dibawa ke mobil patroli. Tapi nggak ada tulisannya polisi mobilnya itu. Habis itu dibawa ke kantor Polrestabes. Jadi begitu sampai karaoke itu sudah ramai polisi-polisi? Iya, sudah. Tapi Mbak Sri nggak tahu itu polisi ada apa, tujuannya di sana tuh belum ada info sama sekali? Belum tahu. Hanya pulangnya datang, ini yang bernama Bu Sri, ya, ikut saya ke kantor. Kita gitu aja, nyampe di kantor baru diterangkan. Ditanya-tanya, Bu Sri di ACC sebagai apa? Saya sebagai sekretaris sama penerima tamu. Habis itu cuma Mbak Sri sendiri di situ, di kantor polisi? Iya, sama anak yang di bawah umur itu. Sama anak di bawah umur yang bekerja di tempat karaoke. Iya. Manajernya Mbak Sri tidak ada di kantor polisi? Tidak ada. Itu hanya saya sendiri aja di situ. Terus langsung apa? Langsung Mbak Sri diminta mengaku menjadi bos di tempat karaoke itu dan kemudian yang mempekerjakan anak di bawah umur? Tidak. Tidak? Tidak. Ditanyain saya sebagai apa di situ. Terus saya sebagai pegawai. Kerjaannya apa? Hanya penerima tamu sama kasir. Habis itu ya udah dimasukkan aja di sel. Langsung masuk sel? Iya. Langsung menginap di penjara? Langsung, nggak ada pertanyaan apa-apa lagi, udah selesai itu aja. Langsung dimasukkan ke selnya. Gitu. Mbak Sri apa waktu itu berusaha membela diri, bilang apa? Tidak tahu sama sekali atau apa pembelaannya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Kan saya sebagai pekerja di situ kan ada manajer, harus bertanya sama manajernya atau bukannya saya yang disuruh tanggung jawab sebagai mempekerjakan Rara.
Tapi manajer, pihak dari kantor tempat karaoke tidak pernah ada yang datang ke kantor polisi, tidak pernah ada yang menjelaskan? Tidak ada. Tapi katanya manajernya datang sama teman saya satunya, tapi saya nggak ketemu sama mereka, kan saya yang langsung masuk. Kalau manajernya sama teman saya kan keluarga. Jadi dari malam datang ke tempat karaoke, langsung ditangkap polisi di sana, langsung masuk sel dan tidak keluar sel sama sekali sampai kasusnya selesai? Iya. Jadi tidak tahu apa-apa. Waktu di BAP, waktu diperiksa pun? Waktu di BAP juga saya sudah menjelaskan kalau saya di situ sebagai karyawan, bukan sebagai mempekerjakan anaknya itu, tapi tetap aja. Baik, LBH sendiri baru masuk ke kasus ini dan kemudian membantu proses hukumnya itu ketika sampai di tahap apa? Ketika sudah dilakukan penahanan di Polrestabes 2 minggu, itu baru kita masuk untuk mendampingi. Gitu. Dan apa saja dugaan rekayasa yang ditemukan ketika masih di awal proses itu? Ya, dugaannya rekayasanya kenapa orang yang bekerja itu dituduh mempekerjakan. Ya, Bu Sri ini kan dia bekerja menerima upah. Terus bagaimana caranya dia kemudian mempekerjakan orang di karaoke itu, gitu. Nah, kita sudah menduga ini ada keganjilan dan kemudian kita terus berusaha, namun tetap proses di kepolisian tetap dilanjutkan sampai ke kejaksaan dan herannya di kejaksaan juga P21. Dan terus berlanjut sampai kemudian akhirnya divonis dan baru dibebaskan pada saat di Mahkamah Agung. Tidak pernah sama sekali bertemu dengan majikan atau bos Anda, pemilik tempat karaoke ini, Mbak Sri? Tidak pernah. Jadi betul-betul dilepas begitu saja? Iya. Tidak ada upaya komunikasi, upaya bantuan atau apapun? Tidak ada. Jadi yang Mbak Sri tangkap memang ini sengaja? Iya. Karena sengaja dimasukkan, saya kan juga bilang sama polisinya, kok saya yang ditangkap, bukannya manajer apa bosnya saya, apa saya dibuat kambing hitam mereka, saya bilang gitu. Oh tidak, nanti bosnya saya panggil hari Senin, tapi sampai saya keluar itu tidak ada pemanggilan sama sekali. Dan selama di penjara 13 bulan, Mbak Sri dan keluarga seperti apa, Mbak? Ya, waktu itu anak kan yang 3 masih sekolah, tapi yang nomor 2 udah minta keluar dari sekolah buat bantu keuangan di rumah. Terus yang habis itu yang ketiga juga minta keluar juga. Jadi yang masih sekolah, yang masih kecil, yang terakhir itu yang masih sekolah, yang lainnya. Jadi anak-anak putus sekolah semua? Iya, itu SMP kelas 2. Yang satu SMP kelas 3, yang satu SMP kelas 2. Tidak ada yang lanjut sekolah karena ibunya di penjara? Iya, tidak ada. Selama ini Ibu Sri yang kerja sendirian waktu dulu. Tapi setelah saya masuk di penjara tidak ada yang membantu, mereka berusaha sendiri. Saya dengar suami juga sempat sakit waktu di penjara, Mbak Sri? Iya, sampai koma. Waktu itu koma, saya minta izin sama pengacara buat keluarga 1 jam apa 2 jam buat nengok suami, tapi sampai suami saya dikabari mau meninggal juga tidak ada sama sekali buat usaha keluar itu, tidak diizinin. Jadi suami di rumah sakit, Mbak Sri di penjara. Jadi anak-anak waktu itu sama siapa, Mbak? Sendirian. Sendirian? Iya. 3 anak itu sendirian. Terus yang nunggu suami yang di rumah sakit itu, masuk rumah sakit aja sampai suami 1 minggu, kalau udah 1 minggu 2 minggu itu udah sadar, berhubung tidak bisa membayar, dia keluar paksa aja, masih berutang sama rumah sakit sampai sekarang. Utang berapa, Mbak Sri? Waktu itu habis 13 juta. 13 juta untuk biaya suami di rumah sakit. Itu juga sampai sekarang belum lunas. Pak, bagaimana menghitung kerugian seorang Sri Mulyati 13 bulan berada di penjara, jauh dari anak-anaknya, putus sekolah anaknya, suaminya sempat sakit, harus bayar 13 juta di rumah sakit, tidak bisa bertemu. Itu kan kerugiannya tuh, saya tidak bisa membayangkan berapa yang harus negara bayarkan untuk Sri Mulyati seharusnya. Ketika proses hukum ini berlanjut, ketika ditahan dan sebagainya, vonis yang pertama dijatuhkan, vonisnya berapa tahun?
Vonis pertama di Pengadilan Negeri Semarang itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Kemudian jaksanya yang banding justru. Lebih dulu jaksa banding itu di Pengadilan Tinggi jadi 1 tahun. Dan kemudian kita kasasi ke Mahkamah Agung dan kemudian dibebaskan. Tapi ketika divonis di awal sempat juga ada uang denda yang harus dibayarkan oleh Mbak Sri. Ya, ada uang denda gitu yang harus dibayar. Sebanyak 2 juta. 2 juta. Sudah dibayar justru. Sudah dibayar. Siapa itu Mbak yang bayar uang denda? Anak-anak yang ngumpulin ya, ngumpulin sama kan kurang sedikit, izin sama temannya biar waktu lebaran itu ibunya bisa keluar, bisa kumpul sama keluarga gitu. Tapi nyatanya tidak bisa keluar, masih jalani lagi 1 bulan. Padahal harusnya itu kalau udah bayar 2 juta itu bisa keluar, tapi tidak bisa, masih tetap jalani lagi 1 bulan. Jadi itu uang anak-anak untuk ngumpulin, Iya. supaya ibunya bisa keluar. Iya. 2 juta rupiah. Majikan atau pemilik karaoke ini sampai sekarang apakah sudah diproses kepolisian dengan dibebaskannya Mbak Sri oleh Mahkamah Agung? Kita sudah melaporkan ke Polda. Sampai hari ini belum ada proses yang signifikan gitu. Jadi belum terjamah sama sekali. Padahal kalau kita membaca putusan Mahkamah Agung, jelas di situ disebutkan bahwa yang bertanggung jawab itu bukan Bu Sri Mulyati, tetapi Santoso dan Joni. Gitu. Spesifik disebutkan 2 orang yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit bagi penyidik kepolisian ya dalam hal ini Polda untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Di situ sudah tertulis jelas. Dan itu juga sudah Anda laporkan ke kepolisian? Sudah 2 kita nama laporkan. itu. Tapi tidak sama sekali tidak tersentuh oleh hukum 2 orang ini? Buktinya sampai hari ini belum ada progres gitu. Dan kita juga tetap mempertanyakan kepolisian gitu. Mengapa 2 orang itu belum diproses sampai hari ini? Tempat karaoke-nya sendiri, tempat di mana Mbak Sri sempat bekerja masih ada? Masih ada. Masih beroperasi? Masih beroperasi. Dan 2 orang itu masih berada di sana begitu? Kalau 2 orang itu masih ada di sana, saya tidak tahu. Tapi yang kita tahu, karaoke-nya itu masih beroperasi. Karaoke masih beroperasi. Baik. Setelah segala hal yang dialami oleh Mbak Sri, Anda sebagai kuasa hukum dan teman-teman di LBH Mawar Saron mengajukan ganti rugi. Ya, Prosesnya sudah sejauh mana ini? prosesnya saat ini sudah dikabulkan ya. Apa persisnya? Berapa jumlah? Bagaimana menghitung kerugian seorang Sri Mulyati 13 bulan berada di penjara, jauh dari anak-anaknya, putus sekolah anaknya, suaminya sempat sakit, harus bayar 13 juta di rumah sakit, tidak bisa bertemu. Itu kan kerugiannya tuh, saya tidak bisa membayangkan berapa yang harus negara bayarkan untuk Sri Mulyati seharusnya. Ya. Yang Anda minta berapa? Kita menghitungnya begini, berdasarkan PP itu kan normatifnya hanya 1 juta. 1 juta? Iya, PP 27 tahun 1983, makanya kita berharap itu segera direvisi. Itu hanya 1 juta. Nah, kemudian kita menempatkan juga kerugian-kerugian yang dialami oleh Ibu Sri. Jadi kita ada sebutkan misalnya biaya-biaya selama dia di dalam, ya, terus biaya-biaya yang dikeluarkan. Denda Itu, 2 juta yang tadi anak-anaknya kumpulkan itu juga ya, Anda mintakan? kita mintakan semua. Kita mintakan. Jadi total yang kita minta memang hanya 22 juta. 22 juta? 22 juta yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi itu hanya 5 juta. Dan dikembalikan 2 jutanya. Jadi 7 juta sebenarnya. 7 juta rupiah? Iya, jadi yang ganti kerugiannya 5 juta, yang sudah dibayarkan itu harus dikembalikan. Gitu, jadi 7 juta. Hitung-hitungan pengadilan 5 juta untuk segala hal yang sudah dialami Mbak Sri itu hitung-hitungannya dari mana Mas Guntur? Ya menurut saya mungkin rasa keadilannya, keadilan hakim ya. Karena kalau normatif saja berdasarkan PP kan hanya 1 juta. Gitu. Misalnya soal gaji yang seharusnya diterima selama 13 bulan, itu seharusnya bisa masuk pertimbangan hakim Ya tidak? termasuk itu. Yang termasuk yang Anda mintakan? Yang kita mintakan termasuk itu. Jadi totalnya adalah 22 juta. Nah yang dikabulkan hanya 5 juta. Gitu. Sudah dapat uangnya Mbak 5 juta? Belum Belum dapat juga uang 5 juta itu? dapat. Di mana uang 5 juta Mbak Sri? Uangnya secara nominal mungkin kita bisa bilang itu sangat tidak cukup begitu ya untuk mengkompensasi apa yang sudah dialami, tapi itu pun belum turun? Belum turun. Kita masih mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar bersurat ke Kementerian Hukum ya untuk menyediakan dana pembayaran ganti kerugian. Tapi sampai saat ini surat itu belum direspon. Gitu. Kemarin sempat kita berkoordinasi, katanya sedang dipelajari. Ya, jadi kira-kira saya nggak tahu hambatan Pengadilan Negeri Semarang apa, tapi yang jelas kita akan tetap berkoordinasi untuk meminta agar segera dibayarkan lah. Itu nggak usah ditunda-tunda lagi. Gitu. Mbak Sri sekarang sudah bekerja lagi Mbak? Sudah Bekerja? ya di warungan
jualan apa sebagai pemasak. Sehari-hari bisa dapat berapa, Mbak? Itu kan bulanan ya, satu bulannya digaji 500. 500.000. Iya. Masih mau bekerja lagi di tempat seperti di karaoke atau tempat itu lagi? Sudah tidak lagi. Kenapa, Mbak? Ya udah kapok lah. Udah kapok. Kalau masuk lagi takutnya kan gitu. Soalnya kan kita juga tidak tahu permasalahan apa, tahu-tahu dimasukin gitu aja kan juga bikin trauma juga bikin trauma aku, juga bikin trauma anak-anak. Anak-anak juga jarang datang. Kalau datang kan nanti kalau dapat pinjaman dari teman baru saya datang nengok gitu aja kan, tidak sedikit. Terus daripada buat nengok kan mendingan buat makan sehari-harinya. Itu aja juga pinjam kanan kiri. Bisa membayangkan apa yang Mbak Sri pikirkan, apa yang Mbak Sri rasakan ketika ada di penjara 13 bulan itu, Mbak? Ya serba bingung aja. Anak-anak gimana, kehidupannya gimana, sekolahnya gimana, kan tidak tahu. Anak-anak juga jarang datang. Kalau datang kan nanti kalau dapat pinjaman dari teman baru saya datang nengok gitu aja kan, tidak sedikit. Terus daripada buat nengok kan mendingan buat makan sehari-harinya gitu. Itu aja juga pinjam kanan kiri. Dan selama itu teman-teman di tempat karaoke atau bos tempat karaoke itu tidak pernah menghubungi Mbak Sri sama sekali? Tidak. Ya ada